nggak pakai virus kok, pakai alkohol dan lain-lain. Kak sakit. Tuh abang sepikin tuh dia. Iya. Aduh, masih sempet aja bang buat nyepikin tuh ya. Begitulah. Itu kenangan sama Bung Hendrik tuh. Sorry Bung, sorry maaf. Bung, insyaallah lah kita silaturahmi bang ya. Insyaallah. Bang, lanjut lagi bang nih. Bicara Manggarai. Kan terkenal tuh bang ya, maksudnya di situ daerah kampungan Budut tuh bang kalau nggak salah ya. Dan Iya. abang pernah ngalamin bentrok di situ tuh bang. Di jalur Manggarai ya? Iya, ini sekitaran Manggarai Minangkabau tuh bang. Pernah bang? Pernah. Dulu pernah di jalur Budut Mom ya. Dulu aneh kalau nggak salah kelas 2 itu. Oh, kelas 2 itu bang. Kelas 2 iya, kalau nggak salah kelas 2. Kelas 2 atau kelas 3? Kelas 2 benar. Iya, kelas 2. Kurang lebih kelas 2. Nah, belum kelas 3. Kelas 3 tragedi yang lain lah nanti. Nah, itu dulu alumni datang. Alumni datang ke sekolahan. Salah satunya Cimot sama Bang Jo kalau nggak salah tuh, Bang Gentong, Bang Koset nggak ikut waktu pas sekolahan. Ngundang anak-anak deh tuh untuk ke Bedeng, ke kampungan beliau tuh, untuk ada ribut lah sama Sawo tuh, kampungan Budut kan, Budut Mom sama Budut Momnya. Udah berangkatlah anak-anak tuh kalau nggak salah, anak Kenjing, anak Pat-Pat, udah. Nah, mana Tulus kalau nggak salah ada Tulus tuh, Tulus anak 54 ada. Nah, dua mobil, dua metro, selisih di jalan di Kelor tuh. Di Kelor kalau nggak salah bis kedua ketinggalan. Jadi bis pertama nyampe duluan nyampe kan kita kan sampai diundang sama alumni ya. Si Gangju kalau nggak salah anak Bedeng, turun di Bedeng ngumpul di situ tuh, ngumpul. Nah, kita kan emang belum, jujur aja aneh belum tahu, belum pernah bentrok sama Budut Mom, belum pernah bang. Belum pernah, sejarah baru kali itu doang, belum pernah. Nah udah gitu disuruh ngumpul. Sama anak kampungnya juga, anak kampung ada situ disiap. Nggak taunya memang kan Sawo dan Minang itu Sawo sama Bedeng itu kan ribut kan ya. Yang notabene Bedeng ada sekolah alumni Bonser, ada mungkin alumni yang lain, Kem Java juga ada ya. Ada biasa di situ bang. Nah, terus notabene yang di Sawo itu banyakan anak Budut, rata-rata gitu. Jadi mungkin konflik berkepanjangan itu juga kali menurutnya. Karena diajak anak Bonser, diajak, nah udah nungguin kurang lebih sisa apa itu. Nah sebelum kita nunggu di depan jalanan, depan kampung Bedeng itu. Kan ada lapangan tuh, tanah kosong. Nah di situ kita nunggu di jalan persis. Cuman andai kata itu kita nggak diusir sama TNI kalau nggak salah, ingat ya nih TNI itu sebelum Budut mau lewat, TNI lewat rame-rame kan, diusir suruh masuk ke dalam. Ya kata anak Bedeng, udah masuk masuk ya kita ngikut aja kan, kita masih pelajar, ngikut ke dalam. Selang berapa menit gitu lah, 5 atau 10 atau 15 menit, Budut lewat itu, teriak, naik mobil tuh, bis. Metro kan jalur kecil itu, metro kalau nggak salah. Budut Mom teriak deh tuh, nggak nurunin, teriak aja kenceng, teriak nurunin di simpang jalur Minang yang 2 jalur itu gede. Nah, kalau jalur Bedeng kan kecil, nah dia nurunin di situ, turun. Anak-anak keluar udah ribut lah di situ tuh, ya kelas nggak terlalu lama ributnya. Ini sekedar apa yang aneh alamin ya, nggak lama. Cuman tek langsung cabut dia kan, masuk ke dalam Sawo itu, mentongin kan tuh, Sawo keluar di situ, udah ribut, akhirnya jatuhnya perang kampung lah gitu. Walaupun yang notabene Budut ada di pihak Sawo, Bonser ada di pihak Bedeng, ribut deh tuh. Pure kalau untuk masanya sih, dalam arti kata anak-anak sekolahnya Bonser sama Budut, aneh baru kali itu ngalamin. Gitu. Jadi ya mohon maaf juga gitu, ini cerita dulu gitu. Itu aneh sekedar cuman cerita doang sih.
Itu aneh ngalamin seperti itu, nggak terlalu lama, cepet lah clash. Dan aneh sempet ngenain di situ, cuman nggak pakai banda, pakai aneh inget pakai kayak bambu gitu, ukurannya nggak terlalu gede, panjang. Aneh sikat di situ, jatuh tuh di kenain palanya tuh, kecelurin sama Bang Jo tuh di situ kena dudnya. Udah Alkisah, udah ribut, makin lama makin malam, udah nggak asik dah, udah nggak kayak dulu. Karena kan kalau aneh sih nggak kaget, karena kampungan aneh kan ribut modern, pakai doro, pakai sepatu minis dan lain-lain. Cuman notabene nih yang teman-teman aneh kaget gitu, karena ributnya udah mulai ya udah nggak gitulah, udah nggak lazim sama dengan STM gitu Bang ya. Karena megang jatakan dorlop, tembakan babi, mimis, panah dan lain-lain, ketapel. Itu udah mulai agak jarak. Nah anehnya tuh udah mulai jaga jarak itu di sisi pihak bedeng. Seingat aneh ya, aneh kan kalau nggak salah 10:30 sampai jam 11 dibawa ke rumah sakit tuh ketika mata aneh kena. Dari 7:30 atau jam 8 sampai jam 11-an itu aneh ikut ribut. Itu pihak bedeng sedia dorlop, nggak ada yang nyala. Nggak ada yang nyala Bang, ditembak nyerocos semua, nggak ada yang nyala. Itu kan biasanya mitosnya garisin tuh Bang. Nah itu yang aneh tahu sebelum ribut ada omongan dari pihak alumni ya, atau warga bedeng setempat. Kita kalau ribut, kalau anak-anak sono udah yang garisin pakai barang atau entah CR entah apa, garis jalanan gitu, jangan sampai ngelewatin katanya. Memang kenapa Bang? Entar kalau ngelewat dulu nggak bisa balik lagi katanya mitosnya begitu. Tuh Bang, mitosnya itu seperti itu, emang real itu. Aneh dengar seperti itu. Dan itu real Bang? Enggak, tembus aneh tembus bisa tembus. Aneh nggak mikirin gimana anak-anak aneh, bukan aneh pribadi ya, semua nggak mikirin. Ketika dia udah garisin, tembus, ribut, bolak-balik ya tembus aja gitu. Apalagi pas budut pertama itu mah nggak sempet digarisin kali atau gimana, tembus aja udah. Udah gitu udah mulai jaga jarak di perempatan simpang Minangkabau itu, di jalur sempit ke jalur besarnya. Jalur sempit anak bedeng, anak kita di jalur besarnya, di situ udah nggak asik lah, udah nggak bisa dekat dari situ. Aneh emang kalau untuk aneh dorlop nggak nyala, nggak ada yang nyala sama. Nggak ada yang nyala dari pihak bedeng. Iya betul, itu aneh. Dan aneh tanya, aneh kan kena kurang lebih jam 11-an bawa ke rumah sakit, lanjut sampai subuh itu Bang. Lanjut sampai subuh. Anak-anak kan udah bawa ke rumah sakit, cuman menurut pengakuan teman-teman nih sampai subuh, sampai kita dijamu anak-anak bonser sama anak bedeng sama ibu-ibu, sediain makan pakai daun pisang di jalanan. Ngeriung gitu. Ngeriung. Cuman aneh nggak sempet nikmatin, aneh udah bawa ke rumah sakit. Itu lanjut itu, dan anehnya katanya nggak bisa nyala gitu dorlop. Tapi dari pihak sawo nyala terus ya, salah satunya mata aneh kena kan. Joprak aneh di situ. Joprak tapi aneh diri lagi. Itu aneh ya masih ketolong lah, udah aneh bawa ke rumah sakit. Nah itu abang ngejoprak itu apa memang misah dari rombongan apa abang enggak misah. Jadi mulai ketika kampung udah membaur, udah sama-sama kampung lah ya, budutnya pun aneh juga nggak tahu, karena udah gelap gitu. Itu aneh anggap aneh udah rebut kampung ya udah, aneh udah nggak bisa main dekat, karena danger juga. Gitu. Kita yang mana tahu yang megang senjata mimis sampai segala macem. Aneh pakai taktik, aneh ngumpet tuh dekat persimpangan antara bedeng sama Minangkabau, jalur gede, ada pohon gede sebelah kanan. Aneh ngumpet di situ, di ruko-ruko kecil itu, ngumpet di pohon. Aneh ngelihat salah satu pihak sawo nembakin, maju nembak, jadi jaraknya nggak terlalu jauh sama aneh, kurang lebih ya mungkin 8-10 meter atau 12 meter dia nembak. Dia mindset aneh di otak aneh dulu, ketika dia nembak kan otomatis ngisinya lama. Iya, isi lagi. Nah, aneh udah. Ketika kan nggak mungkin jeda nggak mungkin. Ini cuma sekali doang. Cuk, dia pasti mundur kan. Nah, aneh udah di situ. Ngumpet di pohon kan nggak mungkin kena, pohon gede. Pas dinembak, aneh udah lari ke depan. Aneh dikasih dulu golok babi kalau nggak salah. Aneh abang bawa barang tuh? Bawa. Itu bawa barang. Aneh pertama tempur sama budut, aneh nggak bawa barang, aneh megang bambu. Bawa barang, aneh terobos lah istilahnya, aneh udak itu dia. Walaupun di kanan kiri depan belakang dia ada pasukan juga, cuman aneh nggak nge kalau ada megang lagi gitu. Itu aneh udak di balik badan, aneh mau sabet, udah dikit lagi gitu, ada yang ngegas lagi, jeder. Di situ baru aneh jomplang. Kena mata tuh Bang. Ya posisi aneh di mata, kenanya kok sakit gitu. Vital itu. Udah gitu.
jomplang sempat jatuh nggak tengkurap, jatuh, aneh diri lagi, udah kunang-kunang, aneh mundur udah. Tuh langsung abang diamankan tuh, dibawa ke rumah sakit? Enggak, ke bedeng nih, bedeng. Aneh nggak pingsan nggak apa, enggak, cuman aneh megangin mata gitu, kayaknya kayak berat atau gimana gitu, sakit gitu, cuman aneh pegang, nggak apa-apa mata aneh gitu, maksudnya nggak ada yang luka sobek atau apa, nggak ada, cuman kok nangis, keluar darah deh, kayak nangis gitu, aneh pegang gini darah gitu dari sisi sini nih darah, wah lama-lama bengkak, ya udah bawa ke rumah sakit deh, rumah sakit waktu itu kalau nggak salah Yasir sama Jangkung bawa ke rumah sakit, yang ngebawa abang ke rumah sakit naik taksi gitu, aneh sadar, ngobrol juga di mobil. Alhamdulillah sih aneh nggak pernah, ya biarpun gimana berkat doa orang tua sih, nggak pernah, alhamdulillah gitu, masih dikasih panjang umur, udah Pak, ya rumah sakit lah begitu urusannya. Dari rangkaian banyak peristiwa dan juga yang abang terima bang, mau nggak bang, nggak membuat abang jerah juga saat itu bang? Belum bang, tahu belum. belum pada saat itu belum. Itu tragedi Manggarai, ada niatan abang buat balas dendam tuh bang setelah kejadian itu? Kalau aneh kan, aneh sempat seminggu lebih itu, kurang lebih 2 minggu dirawat. Nah anak-anak dendam. Balas dendam, entah mau ngejalanin lagi apa gimana, aneh kan nggak tahu ya, maksudnya vakum lah aneh di rumah sakit, dendam ke sono, tahu ribut lagi atau enggak aneh kurang tahu, cuman yang aneh tahu ceritanya tuh dendam lah, misalnya pokok ngelampiasin ke sekolah lain atau gimana, ngejalanin 12 tuh kalau nggak salah tuh sama komplek hakiman, kan mata aneh juga dikena komplek hakiman, mata aneh kena di komplek hakiman tuh, tapi kena batu di situ, sobek masuk, jari kelingking masuk sebelah kiri. Ke dalam bang? Iya, hidung aneh patah ke kanan, sini sobek, kelingking masuk lah jari. Anak-anak melihat, aneh di situ, aneh jalan, ya balik badan jalan, dibancakin dari belakang, bodo amat udah situasinya udah parah tuh bang ya. Iya mungkin ada kenang-kenangan juga. Aneh inget tuh pas kejadian komplek ada salah satu, nggak apa-apa yang ceritain ya. Ngomong kok. Ada anak Bonser 3, si Jangkung Kong. Kalau masih inget Kong, tapi ini cerita aja. Ini cerita masa lalu yang patut untuk ditiru nih. Dia pakai selampe. Ngeributin basis tani juga, tapi ini, setelah kejadian itu juga ada pernah cerita ke dia, dan dia sorry Blay, maaf gini segala macam, nggak apa-apa itu masa lalu. Cuman emang dia akuin tuh gila emang tuh, kata Jangkung itu pada saat itu pasukan ND bener-bener baik, itu jalur komplek kehakiman itu udah kayak ular. Maksudnya kayak ular kan treknya kecil 2 bis, itu masa semua kampung sekolahan, aneh paling kurang lebih 20-25 orang. 25 orang lawan segitu bang? Iya, ratusan itu. Orang itu penuh, komplek hakiman penuh itu orang masa. Penuh banget bener-bener. Kalau bicara kalah, ya wajar kalah. Kalahnya gini, capek. Iya. Fisik kalah, terus barang kalah, batu kalah. Masa juga kalah. Jauh. Iya. Tapi kalahnya nggak melak-melak, nggak diudak balik mundur. Diudak terus kagak. Enggak begitu. Jadi tok sempat melakukan sebuah perlawanan. Iya, biarpun udah banyak waktu sebelum mata aneh kena begitu. Aneh balik badan, mundur balik badan. Aneh pakai tas aja begini gitu. Sambitin batu, disabetin pak, aneh tahan aja lah pokoknya lah. Tahu mungkin masih ditolong. Tahan aja. Nah, aneh balik badan lagi ketika ngeliat teman aneh tuh si Abi tuh di trotoar. Dia ngetrek pleset atau gimana, balik badan disabet dia pakai parang tuh belakangnya, wah aneh ngeliat, aneh balik badan lagi, balikin balik badan, nggak tahu dia nggak nape juga dia, ada juga, aneh balik lagi, dari situ aneh ngepetin lagi, nah situ colong aneh tuh, colong, iya itu colong batu ya, aneh nggak fokus atau gimana gitu, tiba-tiba kebuak, apaan nih, ngocor udah, aneh balik badan lagi, sampai aneh buang itu. Aneh gitu bang, jujur aja jeleknya aneh dulu kayak begitu, kalau udah ini bodo amat, dalam arti kata mungkin jiwa amarah kali ya. Iya memang saat itu bang ya. Aneh buang tuh celurit, aneh nggak celurit, bodo amat misalnya di jalan, jalan, anak-anak tahan, bodo amat tuh, aneh paling belakang gitu, bodo amat.
akhirnya ini diangkut itu. Oh. Nah, si almarhum mungkin itu pakai motor, udah biar udah gila parah lu orang ini aneh tuh, aneh tutupin kan, enggak udah bawa ke mas, enggak udah aneh bilang enggak usah, enggak boleh, coba lihat dulu pas buka, kaget bang, dokter aja kaget, uset, bolong melongo, mata aneh udah ketutupan darah, kaget bolong begitu masuk kali kelingking, dalam bang berarti ya, iya orang patah hidungannya patah nih sampai ke kanan gitu, mengos begitu, tulangnya patah, ini sampai sekarang masih agak ngomong gitu. Artinya itu udah berkata nih udah banyak juga tuh bang, banyak segala ya di basis apa ngeri banget ya bang nih. Memang bicara dulu gimana ya, ya begitu ya, tahu aneh juga kadang bingung gitu, bingungnya gini bang, kok bisa aneh senekat itu, sesadis itu, dan musuhnya pun dia juga lumayan gitu. Cuman aneh telaah dan kemari setelah berapa tahun gitu emang nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya sama sekali, bahkan kita zolim kan sama orang pernah. Makanya mungkin dengan momen ini juga aneh mau minta maaf gitu kepada mantan rival atau korban yang pernah aneh lukai atau gimana itu, dalam keikhlasan aneh yang benar-benar dari hati, aneh mohon maaf. Semoga maaf dari dengan perwakilan ya mungkin konten abang ini aneh mohon maaf gitu. Ya semoga dari penuturan yang telah abang sampaikan dari rival-rival yang membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena ini cuma untuk mengingatkan loh bahwasanya jangan ditiru oleh adik-adik kita bang. Betul. Lupakanlah masa lalu. Nggak ada untungnya, nggak ada faedahnya, benar, bahkan sangat menyusahkan diri sendiri, orang lain, orang tua terutama. Bang, aduh kalau dipanjangin lebar mungkin ada 130 buku kali bang, 60 bab lebih kali itu bang ya. Sudah panjang bener, aduh. Masya Allah, ya Karim. Nah itu bang, ini kan kita berbicara soal rival nih bang. Bonser itu kalau dalam menurut abang pribadi nih, biasanya kan kalau dari STM itu biasanya punya rival bang. Iya. Nah di Bonser ini rival terkuat kalau menurut abang pribadi siapa tuh bang? Rival terkuat, kita bicara basis ya, basis aneh yang aneh lakonin. Salah satunya Poncol. Ya. Poncol, Belter juga, kan. Belter, mana lagi ya? Budut aneh jarang ketemu. Dalam artian jarang ketemu gini. Zaman aneh di era aneh ada aneh ketemu beberapa kali Budut Sepong 9A. Itu ada orang yang kenal gitu. Ada anak halte baru. Sedangkan notabene aneh halte baru itu kampungan Bonser, basis ana gitu. Jadi nggak enak mandang. Iya. Dia pun juga segan, gini ya. Jadi kagak enak. Aneh kalau udah begitu nggak mau. Kecuali dianya saklek. Kita kenal muka, dia tetap jual lah gitu. Nah, itu nggak ada urusan. Biarpun dia anak halte baru atau gimana. Cuman kan sama dianya juga enggan, ya aneh pun nggak mau. Begitupun juga Budut Cus 40. Ada litingan aneh, teman aneh SMP, cuman dia siang aneh pagi. Itu dia masuk Cus 40 si Dado Iran Kiong tuh namanya. Nah dia kenal sama aneh, dia aneh pun sohib aneh teman dari SMP. Begitupun juga dia kalau bentrok sama dia, ada dia yang nggak bakalan ribut gitu. Karena kenal bang. Udah gitu dia pun respect gitu. Jangan yang ini Bonser jangan. Aneh pun juga jangan ini teman gue. Gitu. Artinya sebenarnya gini loh, kalau kita bicara garis besar bang ya. Seandainya kata rival abang ada yang kenal, mungkin nggak bisa jadi ribut bang. Ya kemungkinan, cuman terkadang kan agak gengsi, ada pernah bang. Gengsi dalam arti kata dia pun kenal, tetap aja kan kalau karena di mungkin jalur tradisi ya, dari ini apalagi nama besar sekolah. Nah, ini ada salah satunya nih kisah, yang ini baru inget nih. Ada anak 12 RM, nih Bang Ipong nih, Ipong ada di kontennya itu. Sohib lah, segang, cuman di atas kelas aneh. Dia kalau nggak salah barengan almarhum Sam. Dia lulus, aneh masuk kelas 1 gitu.
Tapi beliau udah masih suka ikut-ikut tuh. Di era beliau atas 64 dia basis 64, Chow 5964. Pernah bentrok dengan beliau, Bang? Pernah tuh. Pernah. Bahkan ngobrol. Dalam bentrok ngobrol Tengah-tengah depan. Aduh. Mungkin Bang Ipong pernah kenal. Walaupun ngobrol, ya Blay jangan, ya lu dong Pong, lu mundur. Itu sempat berhenti. Berhenti ribut. Wah, itu kenal. Oh Blay, kenal lo sama ini. Udah ya, anak-anaknya juga gitu gimana kan? Kalau yang kenal, udah. Aneh sempat mau dicolong sama temennya. Gitu Aneh bilang, udah Pong mundur. Ya udah, ente mundur juga. Iya udah mundur. Nah, temennya dia tuh tahu siapa sempat mau nyolong Aneh. Akhirnya udah Aneh, ya Pong jangan salahin Aneh ya. Udah ente cabut Pong. Akhirnya Aneh udah malah. Cuman pecah Aneh tuh. Akhirnya pecah juga, nggak lanjut, nggak mundur, pecah di situ. Pecah. Aneh udah sampai ke atas. Nah, itu Ipong Aneh suruh cabut dan Aneh teman Aneh ada kelas ada yang sempat mau ngenain, cuman Aneh bilang jangan itu tangga Aneh. Ipong cabut. Lain. Karena kalau temennya itu nggak ini mah udah aman close aja, udah gitu close, ya. udah. Karena saling kenal. Gitu. Artinya kan itu gini. Itu tragedi lucu tuh, Bang Ipong ya dulu ya. Artinya gini. Aneh pun pernah ikut jalur dia. Pernah Aneh sekolah di Bonser, pernah ikut. Ke 12 RM? Iya sendiri cuma. Sendiri. Diajak sama dia. Dia udah alumni sama teman Aneh, sohib Aneh juga si Ukay. Dia lebih apet juga kayak Ipong. Sempet diajak. Apa aja segala macam lah begitulah. Iya cerita-cerita ST biasa kan demen kemana-mana gitu kan Bang ya. Berbicara rivalitas nih Bang, tadi Abang sempat menyebutkan nama Poncol. Iya. Berlandaskan apa Abang bisa menyimpulkan bahwasanya Poncol itu salah satu rivalitas terberat menurut Abang? Ya kalau berlandaskan ya sesuai di lapangan aja sih ya. Ini kita bicara yang dulu yang pernah Aneh alami. Ya itu berdasarkan di lapangan aja. Di lapangan karena memang ya kategorinya lumayan gitu. Dan begitu bentrok di jalur juga memang pasti ada pertempuran sengit lumayan. Dengan Poncol itu, iya. Kan Poncol itu besar juga Bang ya. Artinya kan mempunyai beberapa basis Bang. Abang nih ketemu dengan basis mana Bang? 41A. 41A. Oh iya. Jadi yang Aneh tahu ya Aneh nggak tahu itu Poncol Raskaraka apa ya Pankaka apa ada 3 ya sama apa Dukoraka nggak tahu Aneh tahunya dia basis 41 aja udah nggak tahu dia teriak dan emang setahu Aneh sih nggak pernah teriak Poncol Rasera nih enggak Poncol 41A udah itu doang yang Aneh tahu. Kalau bicara soal masa Bang, banyakan mana masa Poncol dengan Abang nih yang Abang satu basis aja gitu? Kalau bicara itu Aneh jujur kurang paham dalam arti kata kurang paham. Notabene-nya Poncol itu per basis murni 41A-nya Aneh nggak tahu berapa. Gitu. Karena kan yang Aneh tahu dia anak ada apa ya aliansi ya dalam arti kata tuh ya mungkin anak didik atau apalah yang ya sering ikut dengan beliau satu jalur mungkin gitu. Itu kan kita tahunya begitu mereka aliansi itu naik satu bis sama dia kan mereka pasti teriaknya Poncol semua. Gitu karena bahasa kiasannya Poncolnya kan yang kaptennya gitu yang nakodanya gitu. Jadi bicara itu Aneh nggak tahu pure cuman kalau dikatakan sama jumlahnya mungkin beda tipis. Itu beda tipis pun Aneh nggak tahu purenya mereka itu berapa orang Aneh nggak tahu. Jujur aja sama sekali nggak tahu. Cuman terkadang kalau ngelihat bentrok ya ada puluhan misalkan 11 atau 9 atau 8 atau 15 kadang-kadang bisa sampai 20 mungkin ya. Cuman kan nggak tahu itu pure Poncol semua atau bukan gitu Bang ya. Benar. Masa Aneh tanyain satu-satu nggak mungkin kan? Aneh, Poncol bukan lo, gitu. Nggak mungkin. Itu mah sensus dong Bang. Aneh nggak tahu. Gitu. Iya. Beberapa kali terjadi bentrokan dengan Poncol Bang. Mungkin Abang dari kelas 1 atau sampai kelas 2. Terlalu intens gimana tuh Bang? Kalau dihitung Aneh lupa. Cuman lumayan intens. Cuman kalau dihitung Aneh lupa lah nggak tahu berapa kali. Ini lumayan gitu. Ya salah satunya tadi Aneh udah cerita belum cerita kan? Yang Abang kesini. Yang bagi tadi. Oh itu dengan Poncol juga? Iya itu. Tadi ya. Udah. Iya itu kelas 1 itu Poncol itu. Poncol tuh Bang. Poncol.
Poncol. Terus yang di golf kalau nggak salah ingat teman aneh kena jangkung tuh, bukan lupa aneh tuh sama Poncol apa sama 12 gitu yang kena si jangkung, lupa aneh. Terus di perempatan Romangun juga pernah, ya cuman balance lah ya, dalam arti kata ya kita pernah kalah, mereka juga kalah ya pernah, ya namanya wajar lah. Iya menang kalah sudah hal biasa. Iya udah hal yang biasa, nggak ada yang misalnya menang terus, mustahil. Segede-gede nyalinya orang pasti ada downnya. Betul bang, betul. Kalau aneh kan mundur dan mati kata bodo amat lah, emang aneh udah capean, aneh nggak kuat lah. Iya. Jangan bodo amat nih, dibanyakin lah. Tapi kalau masih kuat lari, aneh lari. Mungkin saat itu fisiknya belum kalau bicara lari kurang bang ya. Iya kurang aneh. Nah, anak-anak tahu aneh kurang di lari, kurang kondisi ininya kurang apa? Maksudnya bahasa ininya nggak terlalu kuat untuk capek lah. Tapi capek bukan itunya ya, tempurnya di kaki gitu. Apa abang dulu nggak pernah sering main bola nih? Ya begitulah. Mau main bola ya jarang-jarang lah. Cuman memang jarang gitu aja. Gitu. Sedikit saya menyinggung tentang Poncol nih, Pak. Di eranya abang sempat terjadi sebuah, itu ada di bahkan di media massa terpampang tuh, Pak. Iya. Nah, itu bagaimana kronologis kejadiannya tuh, Bang? Kronologisnya kalau nggak salah ulang tahun gitu. Betul. Poncol ulang tahun. Salah ya pada momennya memang ulang tahun nggak pasti nungguin ya. Kebetulan memang pada saat itu anak-anak mau nungguinnya di golf Romangun, betul, golf Romangun. Nah itu nungguin basis aneh genjing, anak Bonser 3 ada anak Bonser 3 ada yang ikut, cuman menurut pengakuan anak Bonser 3 aneh juga ngitung itu nggak lebih dari 12 orang atau 15 orang dari Bonser 3-nya ya, dipilihin gitu. Si Jangkung tuh Bonser Soi 3 dipilihin sama beliau, dan basis genjing. Terus Periuk mungkin ada ya basis 2, Bonser 2 Periuknya ada, cuman nggak pure satu sekolahan kok. Enggak ya, kategorikan masih puluhan nggak nyampe ya hampura gitu, maaf ini sekedar meluruskan aja, nggak ratusan. Kalau ratusan berarti kan satu sekolahan. Iya. Enggak, cuma puluhan lah, kategorinya 50 ke bawah ya. 50 ke bawah ya. Ya, mungkin bisa 40, 35 atau 50 plak bisa mungkin. Cuman ini kan enggak ngitung. Sekali lagi ini enggak ngitung. Nah, itu kan Bonser 3 kurang lebih 10 sampai 15. Sementara dari pihak Bonser 2, Bang. Ya kurang lebih itu udah include, kurang lebih 50. Iya, kurang lebih lah. Kalau dikatakan ratusan gitu kan ada yang berbicara lah. Itu ratusan, pantas. Enggak. Ini bukan untuk membanggakan atau lain, tidak. Cuman enggak sampai segitu. Kurang lebih ya mungkin puluhan lah. Memang kalau bicara banyak ya banyakan kita. Gitu, banyakan kita. Aneh melak lihat lah. Gitu, banyakan kita memang. Cuman kan eksistensinya kita nggak tahu, namanya udah di jalur. Ya yang dikit bisa menang, yang banyak bisa kalah. Sebenarnya sih. Itu nggak bisa dikategorikan, dikatakan banyak segala macam. Yang aneh pernah lakonin, ya aneh gimana dijegal di Pelita. Di Pelita itu kan HTW segala macam, aneh cuma sebasis. Di situ berapa puluh orang, di atas 50, 70, aneh cuma berapa puluh orang. Jadi nggak lah, konsepnya nggak seperti itu. Ini kita bicara dulu, aneh sekedar cerita. Betul, Bang. Itu nggak gimana. Bukan berarti kita mengulik masa lalu. Bukan. Kita hanya sedang berbagi cerita. Betul. Agar tidak terulang di kemudian hari. Betul. Nah, Bang, sebelumnya saya ngobrol dengan Bang Fahmi bahwasanya memang dari pihak Bonser sudah mempersiapkan tuh untuk menyambut ultah anak Poncol, Bang. Ya kalau siap ya siap, dan arti kata siap, aneh jujur pribadi. Aneh masukin bis, aneh tangan kosong. Aneh nggak bawa, berarti kan nggak siap. Iya. Jadi notabene siap.
siap apa dulu kan gitu kan, mau siap satu orang yang satu enggak beberapa orang gitu. Jadi kategori siap ya mungkin siap nunggu kali, nungguin doang, entah ada 20, 50 atau 40 nunggu, siap nunggu intinya gitu. Siap menunggu gitu Bang gitu. Mungkin dalam tanda kutip seperti itu, bukan siap dalam arti kata BR udah komplit atau segala sama sekali bisa kehitung jujur aja kok itu bis hancur batu, jujur aja aneh masuk ke dalam itu batu mulu, di rambut aneh batu mulu, batu aneh ditambitin sama anak-anak di dalam lagi tempur sendirian tuh batu di dalam. Sempat sebelum abang masuk abang dibagi dulu katanya tuh sebelum masuk ke dalam bis anak poncolnya tuh. Kata siapa? Itu kata Bang Fahmi. Bisa aja tuh orang. Jadi gimana Bang kejadian yang sesungguhnya tuh? Nah, kalau realitanya nih, kan dia dari jalur seberang ya, dari arah Priuk mau ke arah Halim. Jalur 41 itu, karena dia kan pulang kan. Nah, aneh nggak nongkrong di seberang, aneh nongkrong di sini di seberang Golek, di kampung Halte Baru ada gang kecil, aneh di situ gitu. Aneh di situ nongkrong mana anak, emang aneh suruh beberapa orang colok ke seberang untuk memastikan bener nggak pas satu lewat dan miring nggak gitu, memastikan gitu. Jadi nggak pure di seberang semua, mungkin ada berapa ya, 8 atau 7 atau 6 orang lah di tengah-tengah kan tuh apa atasnya tol tuh. Nah di bawah tuh ada yang ngumpet di situ, ada yang di haltenya juga beberapa orang lah. Salah satunya teman Ani itu si Tulus gitu. Dia posisi ada di tengah. Ketika Ani juga nggak tahu, Ani lagi ngobrol-ngobrol di pinggiran, lah itu rame, poncol rame gitu. Tulus sempat teriak manggil. Dia langsung nyebrang, Tulus langsung malang mobil tuh, agak lumayan berapa meter dari mobil gitu. Malang ngeluarin barang dia Tulus. Nah itu poncol udah turun. Sebagian. Yang di pintu, mungkin di atas juga ada, cuman aneh ngeliat mungkin udah posisi udah pada turun gitu. Ini bukan yang di dalam ya, yang di mungkin yang di samping pintu yang gelendotan udah pada turun. Dan aneh lihat itu salah satu dia entah anak poncolnya atau alumni nggak tahu, dia cuma bagi bebas ya, susah sih ngenarain dia. Susah bener waktu zaman aneh gitu, susah ngenarain ini pelajar kah atau bukan. Tapi yang aneh lihat itu baju bebas tuh sana kayak model jeans kalau nggak salah, potongan kaos putih itu megang parang tuh, nari-nari tuh dia tuh. Poncolnya sebalik kayak ngegandeng bis gitu di depannya. Ya udah di situ dipetin lah sama Tulus tuh, petin. Nah mungkin anak-anak langsung nyegrep dari seberang, grep begitu. Nah dia belum turun semua memang. Baru sebagian. Iya mungkin kategorinya berapa orang lah ya, atau 6, 7, 8 nggak tahu dah berapa orang aneh. Cuman memang berapa orang tuh yang nge-backup itu, yang depan megang parang, aneh ingat betul rambut agak gondrong parang. Itu dia udah di-trackin sama Tulus menurut. Baru deh tuh bis udah mulai dikepung, diterin sama anak. Nah itu yang berhasil kabur dia, mereka ada yang berhasil kabur. Iya karena yang udah turun itu ngelihat mau dikepres ya kabur tuh. Tapi yang di dalam nggak sempat turun. Nah jadi udah keburu kepung. Nah kebetulan yang satu itu tuh yang megang orang itu dia bukan kabur, dia nahan di bis, naik lagi gitu, di tangga masuk. Nah di situ pet sama Tulus. Nah, Tulus langsung jaga pintu belakang. Biar dia nggak ada yang keluar dari pintu belakang. Gitu. Cuman yang megang BR berapa ya? Nggak tahu. Dikit sih. Aneh aja nggak megang BR kok. Udah langsung. Aneh pintu depan gitu. Aneh ngurus gitu. Itu aneh persis di bawah pintu. Udah, pet sama dia itu tuh. Dibagi gitu. Cepat kena aneh. Aneh. Udah, aneh tangkis. Tuh, ngamuk di situ deh, dia mungkin ngedon juga kali ya, dia mundur, naik, ngamuk di situ, ada teriak-teriakan, BR mana BR, ada yang ngasih aneh BR, si Awal tuh inget tuh Awal, si Bang Awal nih, kejahat juga tuh, ini modalnya si CR tuh, aneh ngamuk di situ, aneh kasih CR, aneh masuk ke dalam, udah di situ, dalam, tragedi lah di situ, karena aneh lihat, tuh rata-rata udah pada duduk tuh, maksudnya yang diri itu udah pada begini semua. Itu udah gimana lah, pasrah
Iya, yang nahan itu salah satunya, yang gondrong itu paling depan itu. Udah sisanya masih banyak penumpang kok, masih banyak penumpang di dalam itu bang. Iya, cuman kan aneh pribadi nggak bisa membedakan antara gitu. penumpang dan Betul, pelajar karena saru. Nggak bisa dipungkiri pada masa itu ya Poncol kan suka saru gitu pakaiannya. Apalagi kadang-kadang dia kan bebas. Emang speknya hitam putih, cuman kan kadang-kadang teknisnya di lapangan bebas. Tadi nggak bisa. Dan aneh sortir tuh, sempat sebelum aneh sortir, aneh masuk, aneh fight sama itu kan batu gumblang segala macam ya. Jujur aja pada saat itu kasihan sama penumpang yang notabene ada ibu-ibu, segala macam. Aneh pun kena pecahan batu kan, aneh sempat ngamuk sama anak-anak tuh. Aneh turun lagi, aneh suruh stop udah jangan, kasihan begini. Maksudnya jangan babu buta gini segala macam gitu loh. Sortir, aneh sortir tuh, aneh suruh turunin penumpang. Ada beberapa lah gitu, nggak semua. Ada turun penumpang. Sempat ada yang tengsin tuh. Karena kita baju bebas, rambut agak gondrong. Poncol ya gue tanya gitu. Enggak bang, bukan. Ya, maaf ya, gitu kan mukanya dulu waktu aneh sekolah kan bukan kayak muka kayak aneh pelajar gitu kan. Mereka kata yang lebih tua gitu, parasnya gitu. Mungkin tak alumni kan tak apa gitu, dia nggak ngaku tapi gelagatnya agak grogi gitu. Akhirnya dia lari, respect, kabur, nggak tahu dia tuh aneh nggak ngurusin kena apa enggak tuh anak-anak tuh. Kayaknya sih kena tuh gitu. Udah aneh masuk lagi, nah baru tuh aneh masuk sama Tulus tuh, udah ada tinggal sortiran daripada itu kan. Supir aneh suruh turun soalnya. Supir disuruh turun? Tinggal nggak ada supir. Aneh suruh turun supir, jadi bis geletak tok. Waktu itu bahkan sempat foto-foto setelah kejadian itu, teman nggak tahu yang foto anaknya tuh, anak Bonser 3K apa yang nggak tahu. Gitu. Setelah abang sempat masuk ke dalam tuh, karena mungkin hilap atau gimana tuh bang? Karena ini kan masih menjadi ambigu nih bang. Ya jujur aja ya, kalau bicara hilaf ya bisa dikategorikan hilaf karena kan masih taraf transisi ya, kita mencari jati diri. Aneh pun hampura. Minta maaf yang sebesar ya atas kejadian itu gitu. Jujur aja kalau bicara sekarang jangan sampai lah jangan sampai lah terulang gitu. Cuman memang luar biasa waktu kejadian itu dan masa-masa aneh STM luar biasa, maksudnya luar biasa kok gue bisa seperti itu gitu. Sekarang aneh pun kadang suka berpikir kok gue bisa seperti itu, kok bisa sesadis itu atau nekat seperti itu. Ya alam deh, tapi aneh nggak mau bahkan sebenarnya cerita pun aneh juga cukup nggak mau gitu. Ini hanya sekedar satu meluruskan, kedua jangan mengulangkan jangan gitu. Sampai terulang kembali, jangan sampai gitu. Semoga aja nih dari pihak STM Poncol membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau dari pribadi abang nih bang, abang tadi kan sudah menyampaikan permintaan maaf sebesar-besarnya gitu. Jadi ini cerita ini bukan berarti dalam mengungkit masa lalu, tapi hanya untuk sekedar berbagi bahwasanya kejadian seperti ini jangan sampai terulang lah untuk adik-adik kita yang akan datang. Kalau bisa antara STM Poncol dan Bonser itu bersinergi dalam hal-hal yang positif bang. Sekolah manapun gitu. Betul. Yang sifatnya ada banyak rival atau ada saling rival gitu, bersinergi lah. Yang ambil yang positifnya. Entah kerjasama dalam hal yang positif lah, entah usaha kita ngewarung atau buka kedai kopi atau setuju. Benar, lebih baik seperti itu. Dan harus diambil kesimpulan lagi, jangan ada unsur dendam, nggak bagus. Betul bang. Aneh pun jujur pribadi kalau bicara dendam, boleh tanya anak-anak, rekan-rekan aneh semua CSS aneh korban banyak sering kena aneh gitu. Keluar masuk rumah sakit, tapi alhamdulillah Allah berkehendak lain, aneh masih dikasih umur panjang gitu, dikasih kesempatan hidup. Udah aneh nggak sama sekali nggak dendam, bahkan nggak pernah ingat orang yang mana nggak. Abang pun secara pribadi sudah memaafkan. Legowo. Alhamdulillah. Ya siapa sih yang mau? Betul bang. Sampai mata cacat segala macam, nggak ada yang mau. Teman aneh jarinya hilang, ininya bolong, nggak ada yang mau. Cuman ya itulah, balik lagi. Aneh konsepnya gini, mungkin ini feedback yang aneh buat dapet aneh gitu. Dalam arti kata aneh ngenain orang, ya aneh kena gitu.
Apa yang lu tanam itu yang hukum alam. Betul. Jadi aneh harus mau siapa ya? Mau dendam ke siapa? Enggak bisa. Ya aneh pernah ngelakuin. Ya. Aneh pun pasti akan kena dibegituin. Syukur-syukur maaf enggak parah. Masih dikasih selamat. Kan begitu. Betul, Bang. Betul. Alhamdulillah kita di situ ada letak rasa syukurnya. Gitu. Jangan sampai gitu. Jangan sampai lah. Betul. Jangan sampai lah yang di lalu-lalu itu terulang kembali gitu, Bang ya. Betul. Jadi itulah sepanjang kisah perjalanan dari Bang Oblay. Mungkin masih banyak cerita-cerita yang menarik lainnya tentang keseruannya bagaimana menjalani kehidupan sehari-hari sekolah. Ini saya juga belum menyinggung masalah percintaan. Karena sempat dengar kabar saya bahwa Bang Oblay ini playboy juga nih dulu. Aduh. Mana? Katanya baik ceweknya Bang nih dulu sekolah. Maksudnya banyak yang demenin Bang sekolah, Bang. Iya, cuma satu. Dulu punya satu cinta. Wah, jadi bertahan. Di zaman Cimon nih, Bang ya. Bertahan di situ gitu. Iya. Ya, memang walhasil belum jodoh gimana? Betul. Jadi karena apa? Karena masa depan adik-adik kita nih harus lebih baik lah dari kita orang, dari abang, dari siapapun itu. Adik-adik kita tuh harus lebih cemerlang lah masa depannya. Dan ini kejadian seperti ini di masa lalu jangan sampai terulang dan jangan sampai ditiru, Bang. Iya. Betul. Seperti itu. Jadi bila mana ada perkataan saya ataupun perbuatan saya secara pribadi baik di masa lalu ataupun masa sekarang dan yang akan datang, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Begitu pula dari Bang Oblay. Sama, begitupun juga aneh, mohon maaf sebesar-besarnya kalau memang sekiranya tingkah lakuannya atau tindakannya dulu di masa sekolah selama 3 tahun ada yang kurang berkenan, bahkan melukai seseorang, membuat orang tersebut luka dan lain-lain. Ya, beribu-ribu mohon maaf dari hati aneh yang paling dalam gitu. Ya, merupakan apa ya, proses pembelajaran hidup juga. Mencari jati diri juga, dan feedbacknya aneh ada kok yang seperti tadi aneh ceritain, aneh begini kena dan lain-lain segala macam. Itu sama sekali enggak aneh sesali dalam arti kata tanda kutip aneh sesali aneh kena ini kena berkat ngenain orang, bukan seperti itu. Jadi aneh feedbacknya, oh ini loh gara-gara emang perbuatan gue pasti gue punya ulah larinya ke gue nggak ke orang lain. Betul gitu. Gue ulahnya ke orang lain, melukai orang lain, dan pasti suatu saat gue akan dilukai orang lain. Itu dan aneh harus terima hukum alam, Bang. Iya, aneh harus terima itu. Oke, itulah tadi. Mungkin Bang Oblay mau kirim salam nih buat teman-teman angkatan nih, buat menyapa kawan-kawan Bonser 2 nih, Bang nih. Monggo, Bang. Ya, sebelumnya salam silaturahmi aja buat teman-teman aneh semua, para alumni Bonser angkatan milenium ya, mau veteran, aneh pun veteran kan, kelas 3 di awal semester. Wabil khusus tim aneh gitu, Bonser Genjing lebih solid gitu. Adapun anak basis luar ada tetap pada solid, Bang Abun, tuh basis Bekasi dan lain-lainnya. Tulus, Aprai, kelas aneh, CS aneh, Isan, Aud, Cemong, Risai, Yasir, Ukai, Madun, dan banyak lagi sih, gitu. Yang Cilau juga. Bang Cilau nih ya, eksentrik nih Bang nih ya. Dan lain-lainnya si Bang Ucu, tim aneh lah, Demang. Yang masih alhamdulillah masih sampai saat ini kita masih bisa saling bersilaturahmi tanpa memandang kasta dan lain-lainnya begitu. Itu alhamdulillah. Jadi itulah, semoga baik-baik aja dah. Amin. Semoga nih biar pada sehat afiat. Amin. Rezekinya dilancarkan. Betul, hidupnya penuh dengan keberkahan. Amin ya Allah. Amin ya Rabb. Ya, itulah kurang lebih perjalanan kisah hidup Bang Oblay semasa mengenakan putih abu-abu. Kurang lebihnya seperti itu. Gua Omas Terok dan Bang Oblay dari Bonser 2
900 gencing bang ya? Iya, Gencing. sama 501 sih sempat. 501 soi bang ya? Soi. Ya, orang itu aja. Orang itu. Walaupun Cuman orangnya itu aja. Lebih condong ke ngidupin ke 900-nya. Salam silaturahmi, tawuran dan Brahmo Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.